Harmoni keluarga, membentuk keluarga bahagia. Ya, pengalaman saya ketika berhadapan dengan anak-anak remaja yang melakukan bullying, anak remaja yang melakukan seks bebas, anak remaja yang menyalahgunakan narkoba, ya kan? Itu salah satu faktornya adalah ketidakharmonisan di dalam rumah tangga orang tuanya. Di mana mereka menyampaikan, tadi yang saya sampaikan, mereka menceritakan bagaimana mereka menangis melihat ibunya dipukul, bagaimana mereka menangis melihat bagaimana ayahnya berbicara kepada dia, berbicara kepada ibunya dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan hinaan-hinaan yang cukup luar biasa, dan itu disimpan di dalam long term memorinya dia. Dia tidak punya tempat untuk bercerita karena dia takut kalau dia cerita dengan orang itu akan membuat dia nanti diadukan kepada bapak ibunya, ya kan? Akhirnya dia simpan di dalam long term memorinya. Dan semakin dia tumbuh dan berkembang, ketika masuk dia usia sekolah, dia mulai mencari perhatian. Kebiasaannya dia melihat kekerasan, kemudian dia implementasikan di dalam pendidikan dia. Dia melakukan bullying, penghinaan kepada teman-temannya, atau dia bisa menjadi big boss ketika dia memiliki misalnya kekuasaan di dalam kelas itu misalnya, ya kan? Atau kemudian dia menggunakan cara lain untuk mengalihkan pikiran stresnya dengan apa? Dengan bertemu dengan orang-orang yang salah, seperti itu ya. Misalnya ketemu dengan pecandu narkoba, dia menjadi pecandu narkoba, menjadi pengedar narkoba, melakukan seks bebas, ya kan? Dugem tengah malam dan lain sebagainya. Itu caranya dia untuk kemudian mengalihkan kondisi stresnya dia yang dia tidak mampu untuk mengeluarkan kepada yang tepat, gitu ya. Karena kalau misalnya dia mau datang ke psikolog misalnya, atau kan dia malu, dia takut nanti kalau misalnya mama papanya dipanggil misalnya. Akhirnya dia dengan caranya sendiri, dan caranya inilah yang sangat beresiko, yang kemudian kami katakan alasan anak sebenarnya kurang tepat. Ya kan? Kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa ada perilaku yang salah, ada perilaku yang tidak tepat yang dilakukan oleh misalnya oleh ayahnya, yang menyebabkan ibu dan ayahnya berpisah, kan begitu. Tetapi itu tidak memisahkan hubungan dia dengan ayahnya. Itu juga harus menjadi catatan bagi kita, gitu ya. Jadi artinya bahwa yang bermasalah itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu berpisah karena ayah dan ibu tidak bisa terus bersama. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih bagus ayah dan ibu berpisah, tapi bukan berarti saling melupakan. Karena ada kamu sebagai anak, maka kamu tetap anaknya ayah, tetap anaknya ibu. Ini yang seharusnya kita sampaikan, begitu loh. Ya kan? Sehingga anak-anak kita menjadi tumbuh yang ada sosok ayah, ya ada sosok ibu, dengan dunianya masing-masing. Radio Sonora.